Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas YD2. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa materi penting. Yang pertama, membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang kedua, memahami metode ilmiah. Dan yang ketiga, memahami metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam. Sebelum dilanjut ke pembahasan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Rindiani dengan NPM 202314500740 dengan materi yang ingin saya paparkan yaitu membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. Perkenalkan, nama saya Barka dengan NPM 2023 14500 Saya di sini akan memaparkan materi yaitu memahami metode ilmiah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Puspaningsi, NPM 202314500760. Saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah sebagai dasar IPA. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama yaitu membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah. Penelitian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran dilakukan dengan kerangka landasan yang mengandung dua unsur penting yaitu pengamatan atau observation dan penalaran atau reasoning bagi terciptanya ilmu pengetahuan. Berdasarkan ukuran dan kualitasnya, penelitian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada penelitian ilmiah dan yang kedua ada penelitian non-ilmiah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini bersifat ilmiah dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Metode ilmiah melibatkan pengamatan dan pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian dan modifikasi hipotesis. Pokok pikiran yang dikemukakan dalam penelitian tersebut harus disusun secara sistematis menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Sedangkan pengertian non-ilmiah kebalikan dengan penelitian ilmiah. Maka penelitian jenis ini adalah yang pelaksanaannya tidak menggunakan atau memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas kedua perbedaan antara metode ilmiah dengan metode non-ilmiah. Ditinjau dari tujuannya, metode ilmiah bertujuan untuk mencari pengetahuan yang akurat dan objektif, sedangkan metode non-ilmiah bertujuan untuk mengekspresikan kreativitas atau mendapatkan pemahaman spiritual. Yang kedua, jika dilihat dari unsur pendekatan, metode ilmiah bersifat sistematis dan pengamatan terukur, sedangkan metode non-ilmiah bersifat subjektif dan berdasarkan pengalaman pribadi. Yang ketiga, dilihat dari validitasnya, metode ilmiah harus direproduksi dan diverifikasi oleh peneliti lain, sedangkan non-ilmiah penting untuk individu atau kelompok tertentu. Yang keempat, akuntabilitas. Metode ilmiah harus mematuhi standar dan etika ilmiah, sedangkan metode non-ilmiah berbasis pada kepercayaan dan keyakinan. Yang kelima, waktu dan biaya. Metode ilmiah memerlukan waktu dan biaya yang besar, sedangkan metode non-ilmiah tergantung pada konteks dan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, objektivitas. Metode ilmiah mengurangi bias pribadi melalui metode terkontrol, sedangkan metode non-ilmiah bergantung pada interpretasi dan pengalaman individu. Yang ketujuh, penerapan. Metode ilmiah cocok untuk ilmu pengetahuan dan penelitian akademik, sedangkan metode non-ilmiah cocok untuk seni, budaya, dan bidang non-ilmiah lainnya. Materi yang kedua yaitu memahami metode ilmiah. Memahami metode ilmiah adalah proses penting dalam sains untuk memperoleh pengetahuan yang andal dan dapat diuji. Metode ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam metode ilmiah. Mengidentifikasi masalah atau pertanyaan.
Yang dimaksud di sini adalah mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab. Ini bisa berdasarkan pengamatan atau kebutuhan untuk memahami fenomena tertentu. Berikutnya yaitu melakukan penelitian atau pendahuluan. Sebelum melakukan eksperimen, penting untuk melakukan penelitian atau pendahuluan untuk memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut. Ini melibatkan membaca literatur ilmiah, artikel, dan sumber informasi lainnya. Berikutnya yaitu membentuk hipotesis. Berdasarkan penelitian pendahuluan, buat hipotesis yaitu dugaan atau penjelasan sementara yang bisa diuji. Hipotesis harus spesifik dan dapat diuji melalui eksperimen. Berikutnya yaitu merancang dan melakukan eksperimen. Rancang eksperimen untuk menguji hipotesis. Eksperimen harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diulang dan hasilnya dapat diukur. Ini termasuk menentukan variabel independen atau yang dapat diubah dan variabel dependen atau yang dapat diukur. Mengumpulkan dan menganalisis data. Selama eksperimen, kumpulkan data yang relevan. Setelah dapat dikumpulkan, analisis data tersebut untuk menentukan apakah hasilnya mendukung atau tidak mendukung. Hipotesis. Menarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, tarik kesimpulan mengenai apakah hipotesis Anda didukung atau tidak. Jika data didukung, maka Anda dapat mempertimbangkan hipotesis sebagai penjelasan atau valid. Jika tidak, Anda perlu mengubah hipotesis atau merancang eksperimen baru. Selanjutnya yaitu melakukan atau melaporkan hasil setelah menarik kesimpulan. Penting untuk melaporkan hasilnya. Ini dapat melalui publikasi jurnal, ilmiah, presentasi, atau laporan lainnya. Melaporkan hasil memungkinkan ilmuwan lain untuk mereplikasi eksperimen dan memverifikasi temuan. Melakukan uji ulang atau verifikasi. Metode ilmiah adalah proses berulang setelah hasil dilaporkan. Ilmuwan lain mungkin melakukan eksperimen serupa untuk memverifikasi hasilnya. Jika hasilnya konsisten, hipotesis dapat menjadi bagian dari teori ilmiah yang lebih luas. Contoh implementasi metode ilmiah yaitu, bayangkan Anda ingin menyelidiki apakah pupuk organik lebih efektif daripada pupuk kimia dalam pertumbuhan tanaman obat. Yang pertama langkahnya yaitu mengidentifikasi masalah. Apakah pupuk organik lebih efektif daripada kimia dan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat? Penelitian pendahuluan. Membaca studi sebelumnya tentang efektivitas pupuk organik dan kimia. Berikutnya yaitu membentuk hipotesis. Pupuk organik akan meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat lebih baik daripada pupuk kimia. Merancang eksperimen, yaitu menanam 2 kelompok tanaman tomat, satu menggunakan pupuk organik dan yang satu menggunakan pupuk kimia. Mengontrol faktor lain seperti cahaya, air, dan jenis tanah. Berikutnya yaitu mengumpulkan data, mengukur tinggi tanaman, jumlah buah, dan kesehatan umum tanaman selama beberapa bulan. Berikutnya yaitu menganalisis data atau membandingkan pertumbuhan dan hasil antara 2 kelompok. Berikutnya menarik kesimpulan, menentukan apakah data mendukung hipotesis bahwa pupuk organik lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu melaporkan hasil, menulis laporan atau artikel yang menjelaskan metode atau data dan kesimpulan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memahami dan menerapkan metode ilmiah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan memecahkan masalah secara sistematis. Materi yang terakhir yaitu memahami metode ilmiah sebagai dasar ilmu pengetahuan alam. Saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah sebagai dasar IPA. Pengertian metode ilmiah yaitu berbagai cara dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, baik melalui pendekatan non-ilmiah dan terutama dengan pendekatan ilmiah. Pencarian pengetahuan dengan cara ilmiah dilakukan berdasarkan pemikiran rasional, pengalaman empiris atau fakta, maupun referensi pengalaman sebelumnya.
Berdasarkan metode ini, data atau fakta yang ada perlu diuji terlebih dahulu sebelum diterima kebenarannya. Oleh karenanya, dengan cara ini, suatu pengetahuan atau fakta dapat diperbaiki bila ada kesalahan atau adanya penemuan baru yang dapat mengoreksi pengetahuan sebelumnya. Pengujian harus secara sistematik dan mengikuti kaidah ilmu, yaitu dengan cara metode ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah disebut sebagai ilmu. Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Cara atau metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu contohnya 1. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Yang kedua, objektif, pengetahuan yang didapat harus sesuai dengan objeknya dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga, itu ada metodik, berarti bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara-cara tertentu yang teratur, dirancang, diamati, dan terkontrol. Yang keempat, sistematis, berarti bahwa pengetahuan tersebut disusun dalam satu sistem yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menjelaskan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, berlaku untuk umum atau universal, yaitu pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja, yaitu dengan cara eksperimentasi yang sama akan diperoleh akan hasil yang sama atau konsisten. Yang keenam, kumulatif, berkembang dan tentatif. Khasanah ilmu pengetahuan selalu bertambah dengan hadirnya ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang terbukti salah harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar atau tentatif. Ada langkah-langkah metode ilmiah. Operasionalisasi metode ilmiah dijabarkan dalam tahap kegiatan berikut, yaitu 1. Perumusan masalah. Masalah adalah topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang jelas serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. Yang kedua, penyusunan hipotesis. Hipotesis merupakan argumentasi tentang kemungkinan jawaban sementara tentang masalah yang ditetapkan, disusun berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada dan harus diuji kebenarannya dengan observasi atau eksperimentasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan usaha pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis dan diuji apakah fakta tersebut mendukung hipotesis yang diajukan atau tidak. Yang keempat, ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sebab metode ilmiah sebagai dasar IPA. Manusia memiliki kecenderungan untuk menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya, termasuk gejala-gejala di alam semesta ini. Tanggapan terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini akan menjadi sebuah pengalaman yang akan terus berkembang karena rasa keingintahuan manusia. Pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya menjadi pengetahuan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ilmu tentang alam merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis. Artinya, hasil percobaan yang dilakukan manusia akan menghasilkan suatu konsep yang mendorong dilakukannya percobaan-percobaan berikutnya. Karena ilmu alam bertujuan untuk mencari kebenaran yang relatif dari suatu hal. Simpulan dari materi ini yaitu metode ilmiah menawarkan pendekatan yang lebih dapat diandalkan dan objektif untuk memperoleh pengetahuan dibandingkan metode non-ilmiah. Sementara metode non-ilmiah dapat melengkapi pengetahuan tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan verifikasi dan objektivitas dalam ilmu pengetahuan. Metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam menjadi dasar dalam semua penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan alam, dan mendorong kemajuan ilmiah melalui proses terus-menerus dari pengujian, verifikasi, dan revisi hipotesis serta teori. Nah, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. And wait for us in the next video. Bye-bye.